Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Yang paling utama adalah nikmat iman, Islam dan istiqomah di atas sunnah. Kemudian di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah turunkan kepada kita Rasulnya. Allah utus Rasul dan Allah turunkan kitab-kitabnya, ya, untuk ditadaburi maknanya, dipahami dan diamalkan, ya. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang faedah yang sangat banyak dan sangat berharga yang bisa kita petik dari kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. 6. Itu Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-Kahfi mulai dari ayat ke-60 sampai ayat 82. Ya, kisah yang panjang. Jemaah yang mulia, adapun asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini di surat Al-Kahfi ayat 60. Kita baca dulu suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, ya, dia seorang pemuda, la abrahu, aku tidak akan berhenti, aku senantiasa berjalan terus, hatta ablugha majma'al bahraini, sampai aku tiba di pertemuan dua lautan, au amdiya huquba, atau aku terus berjalan bertahun-tahun, ya, demi untuk menuntut ilmu. Jemaah yang mulia, Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis ini dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsir Qur'anil Azim, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW, mendengar langsung dari Nabi SAW bersabda, Inna Musa qama khatiban fi Bani Israil. Sesungguhnya Nabi Musa suatu ketika pernah berdiri berkhutbah di depan Bani Israil. Ini sebagaimana seorang nabi terus menasihati umatnya Bani Israil. Fasuila ayun nasi a'lam. Kemudian beliau ditanya, siapakah manusia yang paling berilmu? Ya, artinya di zaman beliau. Qala ana, dia mengatakan saya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada beliau. Ya, artinya apa? Semua manusia itu berdosa, tapi Nabi itu maksum, terpelihara, langsung ditegur sama Allah. Ya, bukan berarti nggak punya dosa, berdosa, cuman langsung ditegur, diampuni, diluruskan. Fa'ataballahu alaihi Islam yaruddal ilma ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala yu'atib, ya, mencela atau meluruskan. Allah Subhanahu wa taala mencela beliau karena apa? Tidak mengembalikan ilmu kepada Allah, Al-Alim, ya, yang Maha mengetahui. Karena semua ilmu itu datangnya dari Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Wa huwa 'allamul ghuyub, dia mengetahui hal yang gaib. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita, ya, apalagi kita bukan nabi, ya. Jadi kita nggak boleh sombong. Kemudian
Fa'auhallahu ilaihi inna li abdan bimajma'il bahraini huwa a'lamu minka. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau alaihissalam, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang dia lebih mengetahui daripada engkau di pertemuan dua lautan. Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, kaifali bihi? Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa ke sana? Qal ta'khudhu ma'aka hutan fataj'aluhu bimaktali fahaisu ma faqadtal huta fahuwa samma. Yaitu ambillah seekor ikan, kemudian kamu masukkan dia ke dalam tempat takaran atau keranjang. Jadi ketika ikan tersebut menghilang, maka disitulah ya amba soleh tersebut. Fakhazahutan fayaj'alahu bimaktalin summa antalaqa wa antalaqa ma'ahu fatahu Yusha' bin Nun. Kemudian beliau pun mengambil ikan tersebut dan beranjaklah dia bersama pembantunya yang masih muda bernama Yusha' bin Nun. Hatta idza ataya sahra, sampai keduanya tiba di sebuah batu yang besar. Fawada'a ru'usahuma fanama, keduanya pun meletakkan kepala berbaring lalu tidur. Jadi karena sudah kemalaman, jadi mereka menginap ya, karena perjalanan sangat jauh. Belum ada kendaraan seperti sekarang ya, jalan kaki. Wa tarabal hut summa talaqa wa talaqa ma'ahu fatahu Yusha' bin Nun alaihissalam. Kemudian goyang-goyanglah tadi ikan yang ada dalam keranjang tersebut ya, dan dia keluar. Summan talaqa ma'ahu fatahu, kemudian ya sebelumnya, lalu keluarlah wa tarabal hut fil maktal fakharaja minhu fasaqata fil bahar. Kemudian bergoyanglah ikan tersebut di dalam keranjang, lalu dia keluar masuk ke dalam lautan. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Lalu dia mengambil jalannya di laut itu ya, dengan melompat. Kemudian wamsakallahu anil hud jariyatal ma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menahan aliran gelombang lautan tersebut. Ya, artinya tidak ada ombaknya. Itulah ya yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari, asbabun nuzul tentang hadis ini, tentang ayat ini. Kita langsung masuk ke faedah pertama. Faedah pertama disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Kita ringkas. Yang pertama adalah keutamaan ilmu dan rihlah. Rihlah artinya berjalan ya, jadi tidak diam di rumah. Fi talabihi, untuk menuntutnya. Wa nahal umuru al-muhimmah, karena dia adalah perkara yang sangat penting. Ya, jadi kalau perkara yang sangat penting kita harus keluar. Ini menunjukkan perhatian kita yang luar biasa kepada ilmu. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya ketika Nabi Musa mengatakan kepada anak mudanya, la abroh, aku akan senantiasa jalan, aku tidak akan berhenti. Ya, itu dalilnya. Walaupun dengan jarak yang sangat panjang, au amdiyah hukuba, atau aku akan berlalu bertahun-tahun. Para ulama mengatakan al-hukub itu adalah 40 tahun. Bayangkan. Jadi enggak sebentar, ya. Bertahun-tahun.
Jadi hukop di sini para ulama ada yang mengatakan 40 tahun, ya. Tapi tidak disebutkan secara rinci. Hukop di sini adalah tahun, cuman berapa tahun itu tidak disebutkan berapanya. Ada beberapa ulama mengatakan 40, ya. Kemudian falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, yaitu bongkahan batu yang besar tadi, dia mengatakan kepada pemuda, yaitu pembantunya. Makanya kalau safar itu jangan sendirian. Cari teman yang dia kuat, ya bisa membantu kita. Ini dia. Atina ghada'ana. Berikanlah kepada kami makan siang kami. Ini juga ada faedahnya bahwasanya makan siangnya bos atau majikan itu sama saja dengan pembantunya. Ya, dia makan bareng. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Sesungguhnya ya kita mendapatkan kecapean dan keletihan, kelaparan dalam perjalanan kita ini. Faedah berikutnya, seorang penuntut ilmu itu pasti mendapatkan ya sesuatu yang capek, kesusahan dalam menghafal, dalam merojaah, dalam menghadapi gurunya dan lain-lain. Ya. Kemudian faedah berikutnya yang kedua, yaitu mendahulukan perkara yang paling penting, memprioritaskan perkara yang penting. Maka Nabi Musa di sini alaihissalam lebih memprioritaskan ziyadatul ilm, yaitu menambah ilmunya. Itu lebih baik ya daripada dia sibuk dengan mendidik Bani Israel tapi tidak menambah ilmu. Maka yang lebih afdal adalah menjamak, ya. Karena ilmu itu seperti apa? Lautan yang tidak bertepi. Kal bahri la sahila lahu. Jadi ilmu itu sangat luas. Ya, jadi ada seorang ulama yang anda lupa namanya. Dia ini sibuk mengumpulkan kitab. Ya, maktabahnya itu penuh dengan buku. Apa kata bapaknya? Ya bunayya, anakku, ini membaca buku ini itu butuh umurnya Nabi Nuh. Ya, umur Nabi Nuh ketika berdakwah 950 tahun. Itu baru selesai, itu baru baca doang. Belum lagi diamalkan, dipahami, belum lagi. Jadi butuh waktu yang lama. Nah, namun Nabi Musa alaihissalam di sini lebih mendahulukan talabul ilmi dan meninggalkan ya duduk-duduk bersama Bani Israel. Kemudian yang ketiga, dibolehkannya membawa pembantu atau meminta pertemanan. Dibolehkannya mengambil pembantu baik ketika hadir, ketika bermukim atau ketika safar. Ya, artinya minta tolong ditemani oleh pembantu untuk memenuhi hajatnya. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Yang keempat, apabila sebuah ibadah ya ada maslahatnya untuk diumumkan kepada orang lain, maka ini lebih baik. Sebagaimana Nabi Musa berkata kepada pembantunya, aku akan menuntut ilmu. Ya. Berjalan. Jadi dia tidak melakukannya sendirian dan sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kelima, di sini pada ayat berikutnya,
Qala arwaita iz awayna ila sakhrati fa inni nasitul hud. Nabi Musa berkata kepada pembantunya, arwaita iz awayna ila sakhrah. Bagaimana pendapatmu? Apa yang kamu rasakan tadi wahai Yusha bin Nun ketika kita istirahat di batu tadi? Fa inni nasitul hud. Ini ayat ke-63. Pembantunya menjawab, afwan. Pembantunya yang mengatakan, tahukah engkau wahai tuanku, wahai Nabi Musa, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan ikan itu. Jadi ketika Nabi Musa meminta makanan kepada anak muda, maka anak muda mengatakan, tahu enggak, ketika kita tadi tertidur di batu, singgah di batu, ya aku lupa akan ikan itu. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Aku tidak lupa kecuali setan yang telah menggodaku untuk mengingatnya. Jadi aku enggak ingat. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan dia mengambil jalannya ke lautan secara aneh. Tiba-tiba dia ke laut begitu saja. Kita lihat faedahnya. Idafatus syarr wa asbabihi ila syaitan, menyandarkan kejelekan dan sebab-sebabnya kepada setan. Ya, dalam rangka setan itu memberikan godaan dan menghiasi keburukan. Walaupun semuanya itu terjadi karena qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya perkataan pembantunya Nabi Musa kepada Musa, wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Aku tidak melupakan ikan tersebut kecuali setan ya yang menghalangiku untuk mengingatnya. Kemudian faedah yang keenam, dibolehkannya mengabarkan sesuatu yang merupakan tabiat manusia, kebiasaan manusia, misalnya capek, haus, lapar, tetapi bukan dalam rangka untuk marah. Jadi bukan dengan nada emosi atau marah-marah ya. Dan dia itu jujur. Sebagaimana Nabi Musa mengatakan, laqad lakina min safarina hada nasaba. Ya, kita ini telah mendapati nasab, capek dalam perjalanan kita. Dalam bentuk pengabaran saja, ya tidak marah-marah. Ini tabiat manusia, capek. Ya. Karena Nabi juga manusia. Yang ketujuh, disukai untuk mencari pembantu yang cerdas, yang masih kuat, seperti Yusha bin Nun, seorang pemuda yang masih kuat, ya, pintar, agar dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian kita sebutkan tadi faedah ke-8, yaitu disukai ya makan makanan majikan itu atau bos bersama dengan pembantunya itu sama. Ya, jadi kalau dia makan enak, pembantunya juga makan enak, gitu. Ini menunjukkan apa? Ketawaduan dan juga kasih sayang. Dan ini sangat jarang didapati di kaum muslimin. Biasanya untuk bos itu istimewa, ya. Kalau untuk membantu yang biasa-biasa. Nah, ini tidak baik. Karena dakwah itu diambil dari sifat akhlak seorang, gitu. Kemudian yang ke-9, bahwasanya pertolongan itu akan turun kepada seorang hamba ya ketika dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Lihat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal as-sabri, mada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal qarabi ma'al faraji. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan ada jalan keluar. Di saat sesuatu sudah genting-gentingnya, disitulah pertolongan Allah baru datang.
Jadi saat ikan sudah nggak ada, tidak ada bekal lagi, maka disitulah dia akan ketemu dengan Nabi Khadir di sini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan kesanggupannya. Jadi di saat sudah sulit, disitulah pertolongan Allah datang. Qala zalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Nabi Musa mengatakan, itulah yang kita harapkan. Ya, karena dalam hadis riwayat Bukhari yang kita sampaikan di mukadimah tadi, ya, Nabi Musa mendapatkan wahyu bahwasanya ketika ikan di situ hilang, maka disitulah kamu akan bertemu dengan Khadir. Fartadda, maka keduanya kembali ke jalan yang tadi. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Faedah yang ke-10, beberapa ulama khilaf, berbeda pendapat dalam mensifati Khadir, apakah dia nabi atau orang yang soleh. Syekh Sa'di mengatakan dia adalah abdan soleh. Ya, adapun Syekh bin Baz mengatakan dia seorang nabi. Kita lihat penjelasan mereka. Berkata Syekh Sa'di, ya, dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang hamba soleh. Syekh Sa'di mengatakan dia seorang hamba yang soleh. Dalilnya, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Maka keduanya, Nabi Musa dan Nabi Yusha bin Nun alaihi wassalam, mendapati hamba yang soleh dari hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina. Kami memberikan dia itu rahmat dari sisi kami. Walamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajarkan dari sisi kami itu ilmu. Lihat, Syekh Sa'di mengatakan dia bukanlah seorang nabi, tapi adalah hamba yang soleh. Karena Allah mensifatinya dengan ubudiyah, bukan dengan risalah. Dan bukan pula dengan nubuwah. Seandainya dia seorang nabi, ya, akan disebutkan penyebutannya sebagaimana disebutkan selainnya dari para nabi. Adapun di akhir kisah, jadi kalau Syekh bin Baz mengatakan Khadir adalah nabi, dalilnya wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukannya ini karena pikiranku, ya, tapi karena wahyu atau ilham. Syekh Sa'di membantah, dia mengatakan, dan ini bukanlah menunjukkan bahwasanya dia adalah nabi, tapi adalah ilham ataupun at-tahdits. Tahdits itu bisikan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ya, kepada Ummi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa agar menyusuinya. Jadi yang namanya nabi itu nggak ada perempuan. Walaupun di sini lafaznya dengan wahyu, kami wahyukan, maksudnya adalah ilham. Kemudian juga wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta, dan sungguh kami telah, dan sungguh Rabbmu telah mewahyukan kepada lebah agar mengambil sarang pada pegunungan. Ya, ini dalam surat An-Nahl. Jadi para ulama khilaf dalam masalah ini. Cuman ya, wallahu alam yang mana yang, cuman itu tidak terlalu banyak mendapatkan faidah bagi kita. Ya, baik dia orang soleh ataupun nabi, enggak masalah. Kemudian yang faedah yang ke-11, bahwasanya ilmu ada dua macam. Ilmu ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya itu dua macam. Yang pertama ilmu muktasab. Ilmu muktasab ini seorang bisa meraihnya dengan usahanya. Dia minta sama Allah, dia berusaha, Allah kasih. Yang kedua adalah ilmun laduniyun.
dan ini ilmunya para nabi. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan siapa yang Allah anugerahi kenabian bagi siapa yang Allah kehendaki. Minal mustofainal akhyar. Jadi para nabi itu disebutkan dalam Al-Quran, mereka itu mustofainal akhyar, betul-betul dipilih, ya, hamba-hamba pilihan. Jadi nggak bisa kita itu berusaha supaya jadi nabi, nggak bisa. Dan nabi itu sudah ditutup dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi yang bisa sekarang jadi wali, jadi kekasihnya Allah SWT. Itu nggak tertutup sampai hari kiamat. Kemudian yang ke-12 faedahnya, at-ta'addum al-muallim, ya, beradab dengan seorang muallim. Karena ketika ingin mengambil berkah ilmunya, maka kita harus beradab, sopan. Sebagaimana di sini Nabi Musa mengatakan, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Jadi ketika Nabi Musa sudah ketemu dengan yang dia cari, ya, sudah lama, berhari-hari, Nabi Musa pun mengatakan, apakah aku boleh mengikutimu agar engkau mengajariku dari apa yang telah diajarkan kepadamu rusyda, sebagai petunjuk, sebagai ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi permisi dulu, boleh nggak belajar, gitu kan? Berbeda kalau kajian umum, siapa saja boleh datang, monggo. Tapi kalau misalnya dalam kelas atau misalnya majelis tertutup di dalam rumah atau yang lainnya, yaitu minta izin dulu. Bolehkah saya minta izin atau yang lainnya? Kemudian faedah ke-13, ketawaduan orang yang mulia kepada orang yang diambil ilmunya walaupun dia itu lebih rendah darinya. Seperti kisah ini, tidak diragukan lagi bahwasanya Khadir, ya, itu di bawahnya Nabi Musa, atau Nabi Musa lebih afdal daripada Khadir. Tetapi dalam satu masalah si Khadir lebih tahu, lebih pintar, makanya Nabi Musa pun, ya, bertawadu, menundukkan sikapnya, memuliakan gurunya, begitu. Ya sama seperti dokter. Kalau kita misalnya berobat pada dokter, kita marah-marah, dok, obati saya dok, cepat dok. Kira-kira dokternya mau nggak mengobati? Jengkel kan? Apalagi ilmu syar'i, ya, lebih mulia daripada ilmu yang lainnya. Berikutnya yang ke-14, seorang yang alim yang lebih utama belajar kepada, ya, orang yang berilmu yang dalam bidang tertentu dia nggak paham. Karena ilmu itu seperti lautan yang tak bertepi, lautan yang sangat luas, dan seseorang itu sangat jarang diberikan oleh Allah ilmu dalam semua sisi. Ya, misalnya fikih, hadis, tajwid, mustalah hadis, usul, nggak mungkin dia semuanya bisa paham. Pasti ada spesifikasi. Misalnya dia khusus dalam hadis saja, atau qiraah saja, atau nahwu, atau yang lainnya. Maka lihat Nabi Musa, ya, dia belajar sesuatu ilmu yang dia belum mahir dalam masalah ini, dan dia menjalankan perintah Allah, ya, untuk belajar. Apalagi kita butuh ilmu setiap hari, minimal kita baca beberapa ayat dan tafsirnya sedikit, itu bagus. Ada tambahan, makanya kita mengatakan, Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Setiap pagi 3 kali kita baca itu. Jadi kita minta ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ke-15, lihat, menyandarkan ilmu atau yang lainnya dari karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala itu kepada Allah saja, dan mengakui
dan berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepadanya. Lihat di sini, tu'allimani mimma ullimta rusyda. Ya. Maksudnya adalah mimma 'allamakallahu ta'ala, dari apa yang Allah ajarkan kepadamu. Bolehkah aku mengikutimu, ya, agar aku bisa menuntut ilmu dari apa yang engkau telah diajarkan. Siapa yang mengajarkan dia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia menyandarkan ilmu itu kepada Allah. Jadi Nabi Musa di sini dia itu menyandarkan ilmunya kepada Allah, yang dia sudah tobat dari sikapnya yang pertama tadi. Ya, ketika turunnya ayat ini gara-gara apa? Ketika dia ditanya siapakah yang paling berilmu, dia mengatakan saya. Makanya dia pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi yang kita sebutkan, asbabun nuzul ayat ini. Jangan seperti siapa? Qarun. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan karena ilmuku. Ya. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami apa? Benamkan dia dan rumahnya itu di dalam bumi. Maka sekarang terkenal dengan harta karun. Dapat harta karun, hartanya si Qarun dulu. Ya kan? Karena dia menisbatkan ilmu kepada otaknya, nauzubillah. Ini bukan kepintaran kita, bukan kecerdasan kita. Itu adalah karunia murni karena Allah Subhanahu wa taala, dari Allah. Betapa banyak profesor tapi sholatnya aja nggak paham dia. Bolong-bolong, tidak tahu wudu, ya, dan lain-lain. Tidak berguna seperti itu. 6. Faedah ke-16, annal ilman nafi'ah wal ilmul mursyid ilal khair. Bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menunjuki kepada kebaikan. Kalau di situ ada rusydin wa hidayah, ya. Apabila ilmu tersebut suatu ilmu itu di dalamnya ada petunjuk kepada jalan yang lurus, maka dia bermanfaat. Ataupun tahzir antoriki syarr, mewaspadai dari jalan kesesatan. Ya, seperti orang belajar, dia harus mengenali tentang kesyirikan supaya tidak terjatuh, atau pemahaman sekte-sekte yang sesat supaya tidak tasyabbuh dengan mereka. Ya. Sesungguhnya itu adalah ilmu yang bermanfaat, dan selainnya itu adalah berbahaya, membahayakan, tidak ada faedahnya. Ya, antu alimani mimma ulimta rusyda. Jadi harus ada rusydi, petunjuk, hidayah di situ. Kemudian yang ke-17, bahwasanya orang yang tidak memiliki kesabaran, ya, maka dia akan luput darinya ilmu. Kita lihat di sini. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Apa katanya Nabi Khidir? Nabi Khidir mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Musa tidak akan mampu sabar bersamaku. Lihat kata-kata lan. Lan sini artinya tidak akan. Ya, ini sudah kayak taukid lagi. Inna. Ya, innaka, sesungguhnya engkau tidak akan mampu wahai Musa untuk sabar. Kenapa Nabi Musa dibilang seperti itu? Karena yang akan dilakukan oleh Nabi Khidir ini adalah di luar dugaan. Dia itu belum diwahyukan. Makanya di antara kita, supaya kita bisa bersabar dan istiqomah dalam menuntut ilmu, kita harus tahu dulu keutamaannya supaya kita bisa bersabar. Kita baca fadilah-fadilah ilmu tersebut di dunia dan di akhirat. Ya, misalnya fadilah menghafal Quran, kita baca hadis-hadisnya. Itu membuat kita lebih bersabar. Karena kita akan tahu nih, ini setiap baca ayat, satu huruf, pahalanya 10. Begini dan lain-lain. Itu membuat kita lebih bersabar karena kita tahu faidah yang dapat kita petik dari situ.
Seperti kita bekerja itu bersabar, kenapa? Insya Allah nanti akhir bulan cair gitu kan. Coba kalau kita nggak tahu nih gajinya berapa sekian-sekian, kayaknya kita jadi malas gitu kan. Itulah faedah yang ke-18. Inna sababal kabir liusulil sabar ihatatul insan ilman. Sesungguhnya sebab yang besar agar seorang itu bisa bersabar adalah dia itu harus mengetahui seluk-beluk semuanya, ya, terhadap ilmu yang dia pelajari atau amal yang dia lakukan. Kalau dia tidak tahu hasil yang dapat diperoleh atau faedahnya, itu membuat dia nggak sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Lanjutkan ayatnya. Dan bagaimana mungkin kau, wahai Nabi Musa, akan bersabar sementara kamu tidak mengetahui ilmunya? Engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Ya. Jadi kalau ilmu setengah-setengah tentang faedah, tentang hasil yang dapat diperoleh oleh seorang tadi ketika melakukan suatu pekerjaan, dia akan tidak sabar. Pertama kali, kok begitu, banyak pertanyaan, gitu kan? Karena dia belum mengetahui hasilnya nanti seperti apa. Faedah ke-19, al-amru bi ta'alli wa tasabbuti wa 'adam al-mubadarati ila hukmi 'ala syai' hatta ya'rifa ma yuradu minhu wa ma huwa al-maqsud. Perintah untuk tasabbut, ta'ani, pertama ta'ani untuk bersabar, untuk pelan-pelan. Kemudian tasabbut, cross check, tabayun, dan tidak terburu-buru untuk menghukumi sesuatu. Sebagaimana kita sebutkan kisah Nabi Musa ketika melubangi, kita perlu dilubangi. Ketika menggunakan anak kecil, Nabi tidak menggunakan anak kecil, kita perlu dibunuh dan lain sebagainya. Jadi dia tak sabar karena dia belum tahu hukumnya. Ya. Secara zahir hukumnya tak boleh, tapi dia langsung melanggar perjanjian. Jadi kan karena ada janjinya nanti di sini nggak boleh bertanya dulu. Ketika dia melanggar perjanjian 3 kali, maka sudah cukuplah pertemuan kita sampai di sini. Karena dia sudah 3 kali mendapatkan kesempatan. Ya. Faedah ke-20, ta'liqul umuri al-mustaqbaliyah allati min af'alil ibad bil masyiah, yaitu mengaitkan perkara-perkara masa depan dari perbuatan hamba itu ya dengan istisna, dengan mengucapkan insyaallah. Berkata Nabi Musa, qala satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'si laka amra. Nabi Musa mengatakan, engkau akan mendapatiku insyaallah sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan mendurhakai urusanmu, tidak akan membantah urusanmu. Karena ini adalah masa depan, insya Allah saya sabar. Karena seorang tidak boleh berazam. Buktinya apa? Nabi Musa nggak sabar dalam masalah ini. Ya. Faedah ke-21, bahwasanya azam untuk melakukan sesuatu tidak sama seperti orang yang melakukan sesuatu tersebut. Artinya hanya sekedar tekad saja, hanya sekedar niat itu nggak cukup. Ya. Sebagaimana Nabi Musa memposisikan dirinya sebagai orang yang sabar, tapi dia tidak melakukannya. Ini hanya azam doang, tapi dia nggak sanggup untuk melakukannya. Mungkin sampai di sini dulu. Masih ada beberapa faedah, kita akan sambung insyaallah di pertemuan akan datang. Ya. Bikin Ustaz dan asatijah semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.